Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai chapter 9 dan chapter 10. Di chapter 9 kita akan membahas mengenai new product development and product lifecycle strategies. Nah, topik online kita kali ini pertama adalah product development strategy, kedua new product development process, managing new product development, product lifecycle strategies, dan additional product and service considerations. Oke, dalam mengembangkan produk baru itu ada dua strategi utama, yaitu pertama mengakuisisi. Kita bisa mengakuisisi suatu produk dari perusahaan lain ataupun dari pesaing kita. Nah, kita akuisisi dengan cara membelinya ataupun kita membagi hasil juga bisa. Atau kita juga bisa membangun produk baru sendiri, membuat produk baru tersebut. Nah, di chapter ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita membangun atau menciptakan produk baru. Ini adalah tahapannya, nanti kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu idea generation. Tahap ini adalah tahap awal di mana perusahaan secara sistematis mencari ide untuk produk baru. Nah, proses pencarian ide ini dapat dilakukan melalui beberapa cara yang dibedakan berdasarkan sumber dari ide, antara lain yaitu bisa internal ataupun juga eksternal. Oke, dari sumber internal, ide yang bersumber dari internal perusahaan dapat diperoleh melalui proses formal bagian R&D, development perusahaan. Selain itu juga dapat diperoleh perusahaan dari pemikiran orang-orang perusahaan, mulai dari eksekutif perusahaan hingga staf penjualan, teknisi, staf manufaktur, dan lainnya. Proses pencarian ide secara internal ini dapat melibatkan setiap sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Jadi setiap sumber daya itu bisa memberikan ide untuk produk baru. Ataupun juga ide bisa bersumber dari pihak eksternal, yaitu bisa dari distributor, bisa dari supplier, bisa dari customer, ataupun dari kompetitor kita sendiri. Nah, selanjutnya adalah idea screening, yang bertujuan untuk menyaring ide yang muncul dari tahap idea generation. Proses penyaringan ide perlu dilakukan dalam rangka menemukan ide yang cemerlang, yang berpotensial menjadi profitable product yang menguntungkan dari banyak jumlah ide yang lahir dari tahap awal. Jadi ada ide-ide, kemudian kita screening mana ide-ide yang berpotensi dapat menghasilkan keuntungan. Nah, selanjutnya ada konsep development testing. Nah, tahap selanjutnya, konsep testing itu pengujian konsep produk baru kepada suatu kelompok atau target customer. Pengujian dapat dilakukan melalui kata-kata atau gambar sebagai deskripsi dari produk atau presentasi fisik produk. Jadi kita buat contoh sampel, gitu kan, kita tanyakan. Dalam pengujian, konsumen diminta untuk menjawab pertanyaan terkait gambaran produk yang telah diketahui. Jawaban konsumen kemudian digunakan perusahaan untuk menentukan konsep mana yang lebih menarik konsumen untuk memiliki produk tersebut. Oke. Selanjutnya kita adalah dalam konsep testing itu ada 3 hal pokok ya. Pertama itu dia ada produk konsep dan produk image. Hal yang harus diperhatikan adalah perbedaan antara idea produk, konsep produk, dan image produk image. Ide produk atau produk idea adalah ide dari kemungkinan produk yang dapat ditawarkan perusahaan ke pasar. Produk-produk apa yang potensial yang bisa ditawarkan. Sedangkan pada produk konsep atau konsep produk adalah variasi detail dari ide produk. Nah, kemudian produk image adalah bagaimana konsumen melihat produk nyata atau produk potensial dibuat. Nah, konsep development adalah tahap di mana konsep produk dikembangkan dengan konsep yang disesuaikan dengan konsumen. Perusahaan berusaha memberikan beberapa alternatif konsep yang setiap alternatif tersebut memberikan makna dari produk bagi konsumen. Jadi tiga konsep ini, tiga pokok ini perlu diperhatikan perusahaan sebelum launching produk baru.
Selanjutnya ada marketing strategy development. Merupakan perancangan strategi pemasaran awal untuk produk baru berdasarkan konsep produk. Marketing ada dalam marketing strategy development itu ada marketing strategy segment, menjelaskan bahwa adanya 3 bagian yang terdiri dari ini. Yang pertama itu description of target market, pasar sasaran, target market kita, proposisi nilai yang direncanakan, dan sasaran penjualan pasar laba selama beberapa tahun ke depan. Nah, terus juga kita harus memperhatikan value proposition. Itu harga produk ini direncanakan, distribusi, dan anggaran pemasaran untuk tahun pertama. Nah, kemudian dibandingkan dengan kualitas produk juga, harga bandingkan dengan kualitas. Kemudian ada sales dan profit goal. Kita tentukan berapa tahun-tahun ke depannya tujuan penjualan kita, berapa profit yang akan kita dapatkan dari produk tersebut. Nah, selanjutnya masih dalam tahap marketing strategy development. Pada tahap ini ada namanya business analysis. Pada tahap business analysis ini akan melibatkan tinjauan penjualan, biaya, proyeksi keuntungan untuk produk baru untuk mengetahui apakah memenuhi tujuan perusahaan produk tersebut. Jadi ditentukan berapa penjualannya, berapa biayanya, berapa proyeksi keuntungan dari produk tersebut. Jika produk tersebut memenuhi dari aspek tersebut, maka produk itu dapat pindah ke tahap selanjutnya, yaitu pengembangan produk. Jadi kita tentukan dulu berapa sales-nya, cost, dan profit projection. Nah, pada tahap new product development strategies itu ada pertama customer centered new product development. Jadi ada beberapa pendekatan ya. Yang pertama itu customer centered new product development. Pengembangan produk baru yang berpusat pada pelanggan, berfokus pada menemukan cara baru untuk memecahkan masalah pelanggan dan menciptakan pengalaman yang lebih memuaskan pelanggan. Jadi di sini apa sih yang diinginkan oleh customer kita, apa yang mereka inginkan, terus kita baru buat produk. Nah, tapi dalam ada konsep lain, pendekatan lain itu namanya sequential new product development, itu lebih kepada ini company development work closely together individually to complete each stage of the process before passing it along the next department or stage. Jadi pada setiap tahapan ini, dalam gambar ini ya, ada product design, ada manufacture, ada production, ada sales marketing. Itu setiap divisi itu bekerjanya masing-masing. Misalnya produk design. Sudah selesai produk design baru ke manufacture. Setelah selesai produk manufacture baru production. Production baru sales. Nah, ataupun dalam produk desain ini ada beberapa bagian lagi. Desain interior, desain eksterior. Setelah desain interior, desain eksterior. Jadi pada manufacture juga pembuatan mesin sama mobil ya. Pembuatan mesin, pembuatan bodi. Nah, jadi tahapannya itu berdasarkan pada setiap bagian dari divisi ini. Ataupun divisi yang disesuaikan dengan produksi perusahaan. Ada juga berdasarkan team based new product development. Nah, kalau pada pendekatan ini, untuk memasarkan produk baru, banyak perusahaan menggunakan pendekatan ini. Oke, di bawah pendekatan ini, departemen perusahaan bekerja sama erat, saling bekerja sama dalam lintas fungsional dalam proses pengembangan produk untuk menghemat waktu dan meningkatkan efektivitas. Jadi kalau misalnya contohnya dalam team base di sini saling bekerja sama. Misalnya dari produk desain saling bekerja sama dengan produk manufacture untuk menghasilkan efisiensi waktu gitu. Nah, ada juga pendekatan sistematik new product development. Ini lebih ke pada proses pengembangan produk baru harus bersifat holistik dan sistematis. Oke, yaitu membuat produk yang lebih inovatif. Hanya sedikit
ide baru yang akan muncul dan banyak ide bagus yang akan tersendat mati. Nah, jika tidak menggunakan pendekatan ini. Ini pendekatan sistematis, pendekatan yang inovatif untuk mengumpulkan, meninjau, mengevaluasi, dan mengolah ide produk baru. Nah, dalam pengembangan produk baru itu ada namanya produk life cycle. Jadi sewaktu kita pertama kali mengembangkan produk, nah di sini kelihatan kurva warna hijau itu sales, itu masih belum ada penjualan karena produk masih dikembangkan. Sedangkan biayanya itu ini kan di bawah kurva ya, artinya masih minus. Kita mengeluarkan biaya yang besar untuk pengembangan produk. Ini minus kelihatan. Nah, setelah produk launching, sudah launching perusahaan, sudah di launching oleh perusahaan, kemudian meningkat. Lihat kurva hijau pada tahap introduction sudah mulai meningkat. Di sini masih minus profitnya ya, sales profit. Profitnya masih minus karena masih tahap pengenalan, perlu banyak biaya promosi yang harus dikeluarkan. Nah, setelah tahap growth, nah inilah tahap pertumbuhan yang paling tinggi dari setiap tahap produk life cycle. Nah, di tahap growth ini, lihat bahwa keuntungan itu maksimal. Bukan maksimal, meningkat tajam. Nah, sedangkan kita sudah mendapatkan profit dari sini karena sudah di atas kurva X, sudah menghasilkan profit, salesnya sudah meningkat. Nah, pada tahap maturity itu penjualan itu maksimal, pada tahap maksimal, dan profitnya itu juga pada tahap tertinggi menuju ke tahap menurun. Nah, pada tahap decline ini produk kita sudah mulai ditinggalkan ataupun ada produk yang lebih baik yang ditawarkan oleh pesaing. Nah, itu udah tahap penurunan decline. Profitnya pun juga akan menurun. Jadi dalam setiap perusahaan, dalam setiap produk itu ada product life cycle. Bagaimana perusahaan mengelola product life cycle-nya sehingga pada tahap decline ini bisa naik lagi gitu. Nah, dalam product decision and social responsibility, sebuah perusahaan tidak dapat membuat produk dengan meniru produk yang sudah mapan dari perusahaan lain ataupun dari kompetitor secara ilegal dan harus mematuhi undang-undang mengenai kualitas dan keamanan produk. Undang-undang tersebut melindungi konsumen dari produk-produk yang berbahaya baik bagi konsumen maupun bagi lingkungan. Selain itu, undang-undang tersebut juga dibuat untuk memastikan kenyamanan konsumen. Misalnya, konsumen menerima produk dalam keadaan kemasan yang rusak, maka konsumen dapat melaporkan dan mendapat ganti rugi mengenai produk tersebut. Jadi, kita harus mematuhi persyaratan hukum ataupun undang-undang yang berlaku dalam meluncurkan produk baru. Nah, dalam international product and service marketing, sebelum waktu kita meluncurkan produk baru, khususnya untuk pasar internasional, kita harus memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama itu menentukan produk dan layanan yang akan kita pasarkan di negara yang akan menjadi tujuan kita. Jadi harus kita sesuaikan dengan budayanya, sesuaikan dengan minatnya, terus juga jangan sampai strategi promosi kita, strategi produk kita itu bertentangan dengan budaya masyarakat tersebut. Nah, ada juga standardization versus customization. Kalau kita membuat produk yang sudah terstandarisasi, otomatis kualitasnya itu sudah terstandar, tapi tidak bisa custom. Nah, kalau kita buat produk custom, kemungkinan besar kualitasnya itu kadang tinggi, kadang rendah. Nah, jadi apakah kita akan menentukan produk kita terstandar berdasarkan sama dengan yang produk kita buat di Indonesia, misalnya kita produksi ke Jepang, itu terstandar semua produk kita, misalnya Garnier atau Asia Tenggara itu sama kurang lebih kan.
Nah, kalau Garnier di Thailand, Garnier di Indonesia itu produknya sama karena sudah terstandar. Nah, kalau custom itu harus menyesuaikan. Misalnya di Indonesia produknya seperti ini, di Malaysia akan berbeda lagi, di Thailand mungkin akan berbeda lagi. Nah, itu lebih custom. Packaging dan labeling. Nah, packagingnya itu juga harus sesuai dengan negara tersebut. Misalnya kita packagingnya kita buat warna putih kita buat warna putih packagingnya untuk pasar India umpamanya. Jadi karena warna putih itu di India itu kurang baik lah seperti itu, kurang baik karena mencerminkan kesendirian kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita buat produk kemasan itu juga harus sesuaikan dengan budaya masyarakat tersebut. Nah, kita juga menentukan value produk kita, customnya, dan hukum dan undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Nah, jadi di sini ada beberapa tahapan ya. Ini dalam bentuk gambar yang lain ya, yang sudah dijelaskan tadi. Nah, misalnya dalam setiap tahapan ini ada kendala ataupun yang tidak sesuai, itu bisa kita drop. Misalnya idea, kita punya beberapa ide tentang produk yang akan kita kembangkan. Yang tidak sesuai kita drop. Oke, idea screening. Sudah ada beberapa ide yang berpotensi, kalau yang tidak sesuai kita drop. Nah, jadi setiap tahapan ini hingga tahap commercialization itu kita sudah mendapatkan produk yang memang layak, yang menguntungkan bagi perusahaan kita. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai chapter 10. Setelah kita mengembangkan produk, kita pasti akan menentukan harga. Oke, apa sih harga? Di topik kali ini, pertama itu what is price? Your pricing strategies and other internal external consideration affecting price decision. Jadi ada 3 topik outline. Harga. Harga adalah jumlah uang yang ditagihkan untuk suatu produk atau layanan. Oke. Lebih luas lagi, harga adalah jumlah dari semua nilai yang diberikan pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki ataupun menggunakan produk atau layanan yang kita berikan. Secara holistik, harga telah menjadi faktor utama yang mempengaruhi pilihan pembeli dikarenakan termasuk dalam salah satu elemen penting yang menentukan pangsa pasar dan profitable perusahaan. Nah, ini akan kita jelaskan selanjutnya. Harga adalah salah satu elemen dalam bauran pemasaran. Dalam bauran pemasaran ada produk price. Jadi harga merupakan satu elemen dalam bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Produk tidak menghasilkan pendapatan. Lokasi promosi tidak, tapi dengan harga itu kan menghasilkan pendapatan. Harga juga merupakan salah satu elemen bauran pemasaran yang paling fleksibel. Oke, bisa fleksibel, bisa tinggi, bisa rendah, bisa fleksibel. Tidak seperti fitur produk dan saluran distribusi, harga dapat diubah dengan cepat. Misalnya produk itu tidak bisa kita ubah dengan cepat. Misalnya kita ubah kemasannya, kita ubah fiturnya, karena banyak perlu dipertimbangkan seperti yang kita jelaskan tadi ya. Karena untuk merubah produk itu ada tahapan-tahapannya. Nah, kan sedang harga bisa kita ubah hari itu juga, saat itu juga bisa kita ubah. Manajer yang cerdas memperlakukan harga sebagai alat strategis untuk menciptakan dan menangkap nilai pelanggan. Harga yang dikenakan perusahaan akan gagal bila harga ini ditetapkan terlalu rendah untuk menghasilkan keuntungan dan terlalu tinggi untuk menghasilkan permintaan. Jika pelanggan menganggap harga produk lebih besar dari nilainya, mereka tidak akan membeli produk tersebut. Nah, jika jika perusahaan memberikan harga produk di bawah biaya produksi, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Jadi harga itu harus sesuai juga. Penetapan harga yang baik dimulai dengan pemahaman menyeluruh dari nilai yang diciptakan suatu produk atau jasa bagi pelanggan. Penetapan harga berdasarkan nilai menggunakan persepsi nilai pembeli sebagai kunci penetapan harga. Penetapan harga berbasis nilai berarti bahwa pemasar tidak dapat merancang produk dan program pemasaran dan kemudian menetapkan harga.
Harga dipertimbangkan bersama dengan semua variabel barang pemasaran lainnya sebelum program pemasaran ditetapkan. Oke, dalam penentuan harga itu ada dua konsep. Yang pertama cost based pricing, harga berdasarkan biaya, dan harga berdasarkan nilai. Nah, ini kan kita bahas. Oke. Dalam cost based pricing itu pertama itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, design a good product. Kita mendesain produk yang baik, kemudian kita menentukan berapa biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut. Nah, selanjutnya kita tentukan harga berdasarkan biaya yang dikeluarkan. Misalnya biayanya itu $500. Nah, kita tentukan berapa keuntungan yang akan kita dapatkan, misalnya 200. Jadi kita jual sebesar $700. Nah, kalau berdasarkan biaya, kita tentukan dulu pertama kebutuhan dan value proposition. Sebelumnya kan kita sudah bahas tentang value proposition ya. Nah, kita tentukan kebutuhan dan value proposition. Kemudian baru kita tentukan harga yang sesuai dengan value tersebut. Nah, kemudian kita juga harus mempertimbangkan biaya. Kemudian kita baru menentukan menyesuaikan dengan desain produknya. Jadi kita tentukan value yang akan didapatkan perusahaan dan kita menyesuaikan harganya. Good value pricing. Jadi harga yang baik itu adalah kombinasi dari kualitas dan pelayanan ataupun produk yang baik dengan harga yang wajar. Jadi dalam harga itu, customer value based pricing itu ada namanya EDLP, everyday low pricing, dan ada high low pricing. Nah, kalau EDLP itu mencakup pembebanan harga rendah harian yang konstan dengan sedikit ataupun tanpa diskon harga berkala. Jadi setiap hari itu harganya tuh selalu murah gitu kan. Kan kita pernah banyak lihat perusahaan yang menetapkan harga yang murah, selalu murah, tapi tanpa adanya diskon-diskon gitu kan, dia selalu murah. Nah, kebalikannya ada high low pricing, penetapan harga yang fluktuatif, termasuk menetapkan harga yang lebih tinggi pada setiap hari, tetapi menjalankan promosi secara berkala pada barang-barang tertentu. Nah, jadi untuk menarik minat customer, wah ada diskon gitu kan, padahal harganya tinggi gitu kan, harga tinggi, tapi diskon terus gitu. Mungkin sering kita temukan di department store kurang lebih seperti itu ya. Penetapan harga berdasarkan nilai tidak berarti berdasarkan value ya, tidak berarti hanya menagih apa yang ingin dibayar pelanggan ataupun menetapkan harga rendah untuk menghadapi pesaing. Sebaliknya banyak perusahaan mengadopsi strategi penetapan harga yang memiliki nilai tambah atau value added pricing daripada memotong harga untuk menyamai pesaing atau untuk mengungguli pesaing. Karena kalau kita motong harga, memberikan harga lebih murah, tentu kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit gitu kan. Nah, tapi kita bisa menambahkan kualitas, kita bisa menambahkan layanan, kita bisa menambahkan fitur untuk produk kita. Jadi kita membuat harga itu juga menyesuaikan dengan apa yang kita berikan, produk apa yang kita berikan, kualitas yang kita berikan kepada customer kita. Jadi tidak harus selalu harga murah gitu kan. Tidak selalu harga murah. Nah, penetapan harga berbasis biaya melibatkan penetapan harga berdasarkan biaya produksi, distribusi, yang tadi kan yang awal tadi ya, ataupun penjualan produk ditambah tingkat pengembalian yang wajar untuk upaya dan risiko penjualan. Biaya perusahaan mungkin menjadi elemen penting dalam strategi penetapan harga. Biaya itu penting. Nah, beberapa perusahaan seperti Walmart itu kan kayak department store, kayak Carrefour lah kalau di Amerika. Walmart menjadi menjadi produsen berbiaya rendah gitu kan, berbiaya rendah.
Terus juga apalagi ya kalau berbiaya rendah itu. Kalau di Amerika tuh ada Spirit Airlines ya. Itu juga airlines penerbangan yang memberikan biaya yang rendah. Kan kalau di Indonesia itu Lion Air ya. Nah, perusahaan dengan biaya lebih rendah dapat menetapkan harga yang lebih rendah yang menghasilkan margin yang lebih kecil. Tetapi penjualan itu besar gitu kan. Nah, lihatlah kalau Lion Air itu kan lebih banyak penumpangnya dibandingkan yang harganya lebih tinggi Garuda gitu kan. Nah, Walmart pun juga dengan pesaingnya karena dia menentukan harga yang selalu murah gitu kan. Nah, dalam biaya itu ada 3 biaya. Yang pertama fixed cost, variable cost, dan total cost. Fixed cost atau biaya tetap juga dikenal sebagai biaya overhead atau biaya overhead ya. Kalau kalian jurus Prodi MA itu kan ada tuh pasti pernah belajar mengenai biaya overhead atau fixed cost. Adalah biaya yang tidak berbeda dengan produk atau tingkat penjualan. Misalnya perusahaan harus membayar tagihan setiap bulan untuk sewa gedung gitu kan, ada ataupun untuk gaji yang tidak berdasarkan output ataupun produksinya. Jadi ada gaji tetap gitu kan, itu biaya tetap. Sedangkan ada variable cost ataupun biaya variable bervariasi secara langsung dengan tingkat produksi. Semakin tinggi produksi, maka semakin tinggi variable cost-nya. Nah, ada juga biaya total, itu kombinasi antara fixed cost dan variable cost. Nah, ini contoh experience. Jadi gini, semakin banyak kita memproduksi, itu maka akan semakin kecil biaya per unitnya. Kan? Kelihatan di kurva X, semakin banyak produksi, maka semakin rendah biaya per unitnya. Misalnya ini ya, Samsung menjalankan pabrik yang produksi umpamanya 3.000 smartphone per hari. Nah, saat Samsung memperoleh pengalaman dan dalam produksi HP, nah Samsung belajar bagaimana melakukannya dengan baik. Terus juga bekerja mempelajari cara yang lebih efisien gitu kan untuk menggunakan alat-alatnya, dan dengan pelatihan pekerjaan lebih terorganisir dan Samsung menemukan peralatan dan proses produksi yang lebih baik seiring dengan pengalaman gitu kan. Nah, selanjutnya dengan pengalaman tersebut dia akan mampu memproduksi lebih banyak lagi gitu kan. Nah, dengan volume produksi yang lebih tinggi, Samsung bisa menjadi lebih efisien dan mendapatkan skala ekonomis. Nah, akibatnya biaya rata-rata itu makanya menurun gitu kan, seperti gambar ini. Nah, selanjutnya metode penetapan harga yang paling sederhana itu adalah penetapan harga cost plus ataupun harga markup. Menambahkan markup standar ke biaya produk. Perusahaan konstruksi umpamanya mengajukan tawaran pekerjaan dengan memperkirakan total biaya proyek, kemudian menambahkan harga markup-nya untuk mendapatkan keuntungan. Contoh lainnya juga misalnya pengacara, akuntan, profesional lainnya bisa memberikan harga dengan menambahkan markup standar pada biaya mereka. Metode penetapan harga yang selanjutnya itu menggunakan harga break-even pricing. Pada metode ini, perusahaan akan menetapkan harga yang dapat menutup biaya produksi dan biaya pemasaran. Nah, ada juga target profit pricing. Nah, kalau dalam target profit pricing, itu kita tentukan berapa target profit yang akan kita dapatkan. Pertama kita tentukan biayanya. Umpamanya total biaya kita, total cost itu $1.000. Nah, kita targetkan untuk mendapatkan keuntungan sebesar $2.000. Contohnya seperti gambar ini. Nah, sini kelihatan ya, ada total cost di garis warna merah. Ini total cost untuk kalau kurva X ini sales volume ya. Kalau kurva Y ini cost-nya gitu ya. Jadi
semakin banyak volume unitnya, maka semakin banyak biaya yang dikeluarkan. Tetapi penjualan pun juga semakin meningkat. Nah, di sini kelihatan. Misalnya kita memproduksi umpamanya sekitar 50.000 ya. Di sini 50 ya. 50.000. Oh, sorry. Misalnya kita menginginkan target profit sebesar 200.000. Maka kita harus memproduksi sebanyak 50.000. Maka kita harus memproduksi ataupun menjual sebesar 50.000 unit. Nah, dengan biaya sebesar ini 1.000, dengan biaya sebesar 8.000 ya, 8.000 ya. Nih, kelihatan 800.000, 800 kali 1.000. Nah, total penjualan sebesar 1.000.000 ya, 1.000 kali 1.000. Jadi kita mendapatkan keuntungan 200.000. Maka kita harus menjual sebesar 50.000 unit. Nah, selanjutnya itu ada perusahaan perlu untuk menimbang strategi yang digunakan oleh kompetitor. Jadi kita harus tentukan juga strategi apa yang ditetapkan oleh kompetitor kita. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan adalah strategi kompetitor, biaya juga, harga dan penawaran yang diberikan oleh kompetitor. Konsumen biasanya akan menentukan atau membandingkan harga produk tertentu di beberapa perusahaan, termasuk perusahaan kita dengan pesaing. Mereka pasti akan membandingkan harga-harganya. Nah, kita juga perlu mempertimbangkan harga yang ditetapkan oleh kompetitor kita. Oke. Harga dapat ditentukan dengan strategi pemasaran yang sudah ditentukan. Ini di gambar ini di bagian tengah ini ya. Harga biasanya dipengaruhi oleh strategi pemasaran dan juga nilai filosofis dari produk tersebut. Misalnya Lamborghini ya, Lamborghini nggak akan mungkin menentukan harga yang murah untuk menjaga nilai filosofinya, gitu kan? Filosofi mereknya yang eksklusif dan premium, gitu kan? Nggak mungkin dia akan menjual harga yang murah. Ferrari pun juga dari dulu tidak menjual mobil yang harga yang murah, gitu kan? Karena dia bersifat eksklusif dan premium, harga yang premium, kualitas yang bagus, gitu kan? Sport car yang berkualitas. Sedangkan misalnya produk Toyota ya, Lamborghini dan Ferrari. Nah, Toyota dapat menentukan harga yang lebih fleksibel karena mereka memiliki target konsumen yang lebih beragam. Ada yang segmen atas, ada yang menengah, ada yang bawah gitu kan. Nah, jadi menyesuaikan kalau Toyota. Nah, di sini ada juga target costing. Target costing itu adalah membalik proses pengembangan produk. Hal pertama yang dilakukan perusahaan adalah dengan menentukan harga yang ideal untuk suatu produk. Tentukan harga ideal. Dan dengan harga ideal tersebut, mereka baru mengembangkan produk yang sesuai dengan harga tersebut. Misalnya kita tentukan, misalnya Honda lah, mobil Honda pada awalnya menemukan bahwa harga ideal untuk sebuah city car umpamanya sebesar 150 juta umpamanya untuk sebuah city car, harga yang ideal. Kemudian Honda mendesain produk dengan harga yang ideal tersebut, yang sesuai dengan harga ideal tersebut. Jadi bukan berdasarkan biaya, bukan berdasarkan value, tapi berdasarkan harga yang ideal. Nah, itu berbeda perusahaan pasti berbeda strategi dalam menentukan harga yang ideal. Manajemen harus memutuskan siapa dalam organisasi yang harus menetapkan harga. Oke, dalam perusahaan kecil harga sering ditetapkan oleh manajemen puncak daripada departemen pemasaran ataupun penjualan, bahkan owner sendiri yang menetapkan harga. Dari perusahaan besar, penetapan harga biasanya ditangani oleh manajer divisi ataupun manajer produk. Dalam industri di mana penetapan harga merupakan faktor kunci, perusahaan seringkali memiliki departemen penetapan harga. Jadi ada departemen khusus yang menentukan harga suatu produk ataupun layanan untuk menentukan harga yang paling baik atau membantu orang lain menetapkannya, atau orang lain misalnya perusahaan lain gitu ya, ataupun di outsourcing kan. Sebelum menetapkan harga, pemasar harus memahami hubungan antara harga dan permintaan produk perusahaan.
Nah, setiap harga yang mungkin dikenakan perusahaan akan mengarah ke tingkat permintaan yang berbeda. Hubungan antara harga yang dibebankan dan tingkat permintaan yang dihasilkan ditunjukkan dalam kurva permintaan berikut. Nah, ini jadi ada kurva inelastis ya bagian kiri ini dan ada kurva elastis bagian kanan ini. Pemasar perlu menentukan elastisitas harga nih. Seberapa responsif permintaan terhadap perubahan harga. Jika permintaan hampir tidak berubah dengan sedikit perubahan harga, kita katakan bahwa permintaan tersebut inelastis atau inelastis demand. Jika permintaan berubah drastis, kita katakan bahwa perubahan itu adalah perubahan yang elastis. Jadi misalnya kita ubah sedikit harga, ternyata permintaan itu berubah dengan drastis, itu adalah elastis. Jika permintaan lebih elastis daripada tidak elastis, penjualan akan kita sebagai pemasar akan mempertimbangkan untuk menurunkan harga. Oke, ini adalah beberapa kondisi yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi dapat berdampak pada strategi penetapan harga perusahaan. Faktor ekonomi seperti resesi, inflasi, suku bunga yang fluktuatif mempengaruhi keputusan harga karena mempengaruhi belanja konsumen, terus juga mempengaruhi persepsi konsumen terhadap harga dan nilai produk. Nah, terus juga biaya perusahaan dalam produksi dan menjual produk. Misalnya inflasi tinggi, itu biayanya kan meningkat. Selain itu, perusahaan harus juga mempertimbangkan faktor lainnya seperti faktor eksternal, misalnya pemerintah, kemudian pihak venture, ataupun juga faktor social concern. Nah, jadi segitu aja materi kita untuk 2 chapter ini. Chapter tinggal ya, chapter 9 dan chapter 10. Jadi tidak terlalu banyak ya. Ini karena memang kemarin juga kita banyak libur juga kan, kita banyak libur dan juga ada 1 kali pertemuan itu belajar mandiri nggak salah ya. Nah, jadi tertinggal ya chapternya. Nah, ini kita padatkan jadi kita agar sesuai dengan RPMK kita ya, kita sesuaikan dengan targetnya agar capaian pembelajarannya itu tercapai. Oke, jadi silakan dipelajari lagi kedua chapter ini dan chapter 1 lagi ya, di chapter 11 itu nggak terlalu banyak, masih terkait dengan harga ya. Ini harga dan itu yang chapter 11 bagaimana strategi harga. Oke, ini pengantar harga dan itu strategi harga. Jadi masih terkait chapter 10 dan chapter 11 itu masih terkait. Oke, silakan dipelajari. Mohon maaf jika keterlambatan ini di luar dari kendali saya mohon maaf. Saya tutup kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.